Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putung ya Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mendapat handphone Oppo F5 Mbah, yang kondisinya itu handphone ini tidak bisa dicas. Dicas muncul peringatan error. Bagaimana cara mengatasinya Mbah? Simak videonya Mbah. Oke Mbah, kita coba buka konektor SIM-nya terlebih dahulu. Maksud saya slot SIM-nya ya. Kita coba buka slot SIM-nya dulu karena nanti mau dibongkar Mbah ya. Oke Mbak, sebelum kita bongkar kita cek dulu cas, kita monitor. Masuk Mbak ya, itu di USB tester masuk ya, kelihatan ya. Tapi perhatikan sesaat terus hilang. Bisa dilihat itu masuk sesaat terus logo error naik. Oke Mbak, kita lanjutkan dengan sesi pembongkaran Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Di sini saya rencananya mau mengganti konektor nya Mbak, tapi ini kok satu set ya dengan fleksibel ya. Tapi nanti mungkin saya akan coba kali dulu Mbak sebelum mengganti satu set, jangan nanti dibelikan masih tetap sama ya. Karena saya lihat konektor casnya itu Mbak apa? Angus, agak ada hitam-hitam angus begitu loh. Ini untuk baterainya, ini buat teman-teman yang mungkin mau tahu ya, ini baterainya untuk Oppo ini 3200 mAh Mbak ya. Untuk kapasitasnya buat yang belum tahu saja. Di sini coba saya ukur baterainya Mbak. Apakah ada isinya? 3,3 volt Mbak ya, kurang lebih 3,3 volt, lemah baterainya Mbak ya, pantas tidak bisa menyala handphonenya ya. Di sini saya rencana mau melepas konektor casnya dulu Mbak, karena konektor casnya itu hangus Mbak. Kita coba ganti dulu, tapi di sini mungkin yang saya ambil jalur negatif dan positifnya saja. Ini konektor dibilang rusak, dibilang tidak rusak ya tidak rusak Mbak, karena dia masih bisa, tapi ada angus. Jangan-jangan nanti itu yang menyebabkan masalah casnya error Mbak ya. Oke Mbak, kita lepas dahulu untuk konektor casnya ya. Kita lepas dulu, kita blower. Setelah itu saya ada konektor khusus ya yang saya bikin untuk ngetes handphone. Di situ saya coba sambung dulu dengan konektor tes. Jangan kita gerusak-gerusuk, beli fleksibel, karena handphone ini juga saya lihat fleksibelnya juga apa Mbak ya, fleksibelnya itu kayak banyak yang terlipat begitu loh, maksudnya ada lipatan gitu loh Mbak. Kita coba ambil jalur positif dan negatif cas saja dulu, kita abaikan untuk jalur datanya Mbak ya. Nanti hasilnya bagaimana kita lihat saja.
Kita coba tes kan Mbah, apakah bisa. Kita tes tetap hasilnya sama Mbak ya, hasilnya sama, tidak ada perubahan, hasilnya sama. Oke Mbak, di sini saya akan coba menyalakan handphone dengan power supply. Ini handphone benar-benar menyala, atau maksudnya ini handphone menyala, bisa menyala normal atau tidak, kira-kira seperti itu Mbak. Kita pastikan dulu handphone bisa menyala dengan menggunakan power supply Mbak. Coba saya cek dulu Mbak, saya pastikan tidak ada korslet karena jalurnya itu berdekatan dengan ground Mbak, jalur positif baterai itu berdekatan dengan ground atau kaleng. Jadi saya coba ukur dulu. Setelah dipastikan tidak ada short, kita pasang ke power supply langsung, kita nyalakan. Apakah ini handphone bisa menyala dengan normal? Video sedikit saya percepat Mbak ya, untuk mengurangi durasi. Bisa menyala Mbak ya, handphone ini bisa menyala, berarti kerusakannya di bagian cas. Cuma yang jadi masalah masa fleksibelnya ya. Kalau dari artinya kita fokus dulu ke pengecasan Mbak. Intinya entah fleksibel itu bermasalah atau tidak, yang jelas jalur cas masih sampai ke atas Mbak ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita lepas dahulu karena kita sudah tahu ya handphone posisi menyala. Untuk triknya seperti ini Mbak, untuk triknya bisa dicoba, barangkali sahabat dan mbak yang sukses. Kita colok cas handphone, posisi kita colok cas handphone, kita jumper kedua titik berikut, dan perhatikan, tapi jangan lama-lama Mbak, kita jumper satu saja kabel, yang satunya jangan dijumper ya. Baru kita shotkan ke tempat ini, ke pin berikut, kurang lebih jangan lama-lama, di shotkan 2-3 kali. Mungkin tidak masuk akal, tapi bisa dilihat Mbak ya. Tunggu dulu Mbak, kita pasang dulu. Di sini posisi terpasang baterai Mbak ya, posisinya baterai terpasang, bisa dilihat, di-shotkan. Nah seperti itu, kita shotkan, kita lepas, kita shotkan, kita lepas 2-3 kali, kita shotkan, kita lepas 2-3 kali. Setelah itu kita lepas jumperan Mbak. Nah, dan silakan perhatikan dan lihat hasilnya. Insya Allah video ini real Mbak ya, tidak ada rekayasa atau mungkin penipuan atau hoax, bisa dilihat. Oke Mbak, kita tes cas. Sekarang kita coba tes cas. Mohon maaf, video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi ya. Bisa kita lihat, kita colok cas masuk ya, kita lihat. Oke Mbak, di sini saya mengalami masalah. Kabel putihnya itu copot satu Mbak. Solderan saya kurang kuat. Kabel yang makanya saya bilang kok enggak nyala, kok enggak ngecas, rupanya
kabel putihnya itu kabel perantara, yang ke cas itu putus. Saya di sini kurang menyadari, saya pikir konektor casnya rusak atau HP-nya malah mati, tidak bisa dicas lagi. Tapi tidak, di sini masalahnya bisa diperhatikan itu lepas, solderan saya lepas. Oh ya Mbak, itu tadi waktu saya shotkan tadi bisa dilihat ya, di situ naik 2-3 ampere ya. Ulangi 2-3 kali. Sekarang bisa diperhatikan Mbak. Dan tadi waktu dicas tidak sampai 7 Mbak ya, itu 700 mAh. Sampai naik ke 1300 mAh, hampir 1,5 ampere. Tadi tidak sampai begitu Mbak ya. Kesimpulannya bisa dilihat tidak ada pesan error, bisa ngecas. Kalau pertama dites tadi tidak sampai 1 ampere Mbak ya, tadi ya kita tes. Cuma berjalan di 0,5 ampere. Kita cas beberapa saat Mbak. Bisa kita lihat itu sampai naik sampai di 1500 mAh ya, 1,5 ampere. Berarti dipastikan handphone sudah bisa ngecas Mbak. Kita coba tes nyalakan Mbak. Kita nyalakan, apakah kalau posisi menyala dicas juga respon. Kita juga lihat untuk detektor di USB tester. Kalau posisi handphone menyala begitu, ampere yang masuk kurang Mbak ya, berarti berbeda kalau mati Mbak ya. Kalau mati ampernya naiknya, atau mungkin ini lagi pas startup saja Mbak. Oke Mbak, kita lihat logo cas ada Mbak ya, berarti fix. Di menu logo cas juga ada Mbak. Langkah selanjutnya yaitu berhubung konektor casnya tadi itu ada gosong Mbak, tapi masih bisa. Jadi daripada ganti satu set, saya pikir saya akan memasang ulang konektor cas yang lama Mbak. Kira-kira seperti itu. Bisa dilihat itu Mbak. Bisa Mbak ya, bisa ngecas. Kita cabut, kita pasang, hilang, berarti fix, cas sudah aman Mbak ya. Oke Mbak, kita matikan handphonenya, kita pasang yang konektor lama ya. Kita pasang lagi konektor cas yang lama, karena konektor cas yang lama masih layak pakai walaupun sudah agak sedikit gosong. Tadi sudah saya bersihkan Mbak ya. Kita pasang pelan-pelan Mbak. Kita kerik dulu supaya lebih mudah melekatnya. Agak ribet di sini Mbak, karena panas ini, fleksibelnya menyentuh tangan. Oke Mbak, sedikit saya percepat untuk videonya supaya tidak terlalu panjang untuk durasinya. Kita pastikan tersambung dan tidak short Mbak ya. Kalau short malah bisa bahaya, bahkan bisa membunuh handphone Mbak ya kalau short. Kita seleksi lagi jalurnya, pastikan melengket dan bisa ngecas Mbak ya. Kita tambah sedikit timah supaya tambah maknyus. Oke Mbak, kayaknya fix ya, sudah ya, kasus sudah down. Buat Mbak semua, barangkali ada manfaatnya ya untuk video ini. Kita tes Mbak. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bahagia. Akhir kata akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.